Halo Capricorn, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang dia. Dia saat ini yang menyesal berpisah dari kamu. Oke, kita lihat seperti apa cerita dia saat ini, oke? Buat Capricorn, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin, ya rabbal alamin. Baik Capricorn, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat dia saat ini yang menyesal berpisah dari kamu. Apa yang dia rasakan? Kita akan lihat apa yang dia rasakan setelah terpisah dari kamu. Apa yang dia rasakan setelah terpisah dari kamu. Oke. Ada Four of Cups. Di sini ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio. Ada di Hierophant, ada Taurus, ada Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, sama Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Aries, Leo, Sagi, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya, buat Capricorn. Kita akan lihat di sini ada banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Capricorn. Kita akan lihat di bottomnya. Kamu ataupun dia, kita akan lihat di sini. Ada Four of Cups. Kalau kita lihat di sini sih energinya dia ya. Energinya dia, di bottomnya dia terlihat kayak ada kejenuhan, ada kegelisahan, ada kesedihan, ada kebosanan yang dia lakukan saat ini, yang dirasakan sejak terpisah dari kamu, sejak ya sudah mengakhiri hubungan dengan kamu. Segala sesuatu yang dilakukan, dia itu merasa nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Jadi perasaan dia itu tidak ada kebahagiaan itu. Karena apa? Ya karena kesalahan dia sendiri. Terlihat di sini ada di Emperor, dia masih menjadi seseorang yang bisa dikatakan otoriter ya. Kalau dibilang dia dewasa dari kamu, ya dewasa dari kamu. Tapi sifatnya dia seakan-akan dia suka menguasai kamu atau mengatur kamu di sini. Itu gambaran dia. Sehingga kamu merasa tidak nyaman, merasa tidak asik lah gitu ya bersama dia saat ini. Begitu. Nah, itu yang dirasakan dia. Akhirnya dia setelah terpisah dari kamu ataupun setelah kamu meninggalkan dia ataupun sebaliknya, dia merasa hidupnya itu tidak punya tujuan. Nah, ini ada kondisi di mana hubungan kamu dengan dia seperti yang sudah terpisah lah ya. Namanya aja judulnya dia saat ini setelah terpisah dari kamu, oke. Kita melihat keadaan dia, seperti apa keadaan dia. Nah, disinilah keadaan dia merasa jenuh, bosan ya, merasa nggak ada yang membuat dia happy ya. Nah, itu. Ada di Hierophant. Dia saat ini, dia mencoba mencari sebuah sisi spiritualnya dia atau dia mencari jati dirinya dia saat ini. Dia mencoba apa ya yang harus aku perbuat. Nah, aku pengen mendekatkan diri nih kepada keyakinan aku, kepada Tuhan aku. Secara aku selama ini sudah bersalah kepada kamu. Atau dia sadar bahwa dia sudah menyakiti kamu. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu loh. Itu yang membuat dia merasa pengen meminta maaf ya secara tidak langsung ya kepada Tuhan gitu ya. Apa yang dia perbuat kepada kamu. Nah, itu. Sehingga Tuhan akan memberikan kata maaf kepada dia, otomatis kamu juga akan bisa memaafkan dia. Begitu ceritanya ya. Oke, ada di Hierophant di sini. Karena memang dia di sini kayak mencari suatu perlindungan. Perlindungan itu ya didapatkan dari Tuhan. Itu yang dirasakan dia. Karena apa? Dia hidupnya sudah tidak punya tujuan saat ini. Oke. Itu kondisi dia saat ini. Setelah terpisah dari kamu. Ada strength.
Dia mencoba untuk sabar. Dia mencoba untuk menjadi seorang yang kuat di sini. Dia mencoba menjadi seseorang yang benar-benar bisa membawa ke kehidupannya itu baik nantinya, gitu. Itu ada usaha yang dilakukan di sini untuk perbaikan diri dia sendiri. Atau bisa saja di sini dia pengen introspeksi diri ya, mencari sebuah ketenangan dalam jiwanya dia. Nah, itu. Di sini ada Four of Swords. Ini menggambarkan sebagian dari dia ya pasrah dengan kondisi yang dia rasakan saat ini. Pasrah kenapa? Ya, karena semua yang sudah diusahakan oleh dia tidak pernah ada suatu jawaban gitu loh. Jawabannya tentang kebahagiaan, tentang perubahan hidupnya dia. Mungkin dia merasa bersalah ya selama ini sudah melakukan hal-hal yang membuat kamu kecewa atau sakit ya. Akhirnya dia di sini sudah berusaha untuk meminta maaf kepada kamu. Dia sudah menjalankan sebuah karmanya. Ternyata dia masih belum ada ketenangan. Akhirnya dia kepasrah saat ini. Ya aku pasrah dengan kondisi aku saat ini yang tidak ada sebuah perubahan gitu loh, itu yang dia rasakan. Dan selanjutnya, apalagi kondisi dia saat ini, ada Knight of Swords. Dia mencoba mengumpulkan energi-energinya dia mencoba mengumpulkan kekuatannya dia untuk bisa merubah hidupnya dia saat ini. Kenapa ya? Mungkin terlalu berat ya masalah yang dia hadapi saat ini ataupun terlalu berat masalah dia ke kamu gitu loh. Ya, perbuatan dia ke kamu itu mungkin terlalu berat yang kamu rasakan ataupun dia rasakan di sini. Sehingga dia mengumpulkan sekali lagi tenaga-tenaga dia, energi-energi positifnya dia agar bisa kamu itu memberikan kesempatan kepada dia, gitu ya. Karena ada energi di sini kayak dia pengen berjuang ke kamu, kayak ada ingin pertahankan kamu, kayak ingin mendekat lagi ke kamu. Ini energi dia ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ada Ace of Pentacles. Ini menggambarkan dia kayak memiliki suatu harapan untuk perubahan dari segi finansialnya dia. Bisa dikatakan dia ada masalah ya dari bisnis ataupun karir ataupun finansialnya dia atau cuannya dia. Di mana dia pengen merubah semuanya, dia pengen ada harapan di mana akan ada suatu peluang buat dia atau kesempatan buat dia untuk memperbaiki semuanya. Oke, ini gambaran dia. Dia punya harapan. Ya, bisa dikatakan ada efeknya ya dari apa yang dia perbuat ke kamu. Itu membuat dia merasa, wah aku menjalankan karma. Dari segi keuangan aku menjadi violet gitu ya. Nah itu. Itu gambaran dari dia. Dan apalagi di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands itu dia kayak bertahan. Dia tetap bertahan dengan kondisi ini. Walaupun banyak sekali masalah perintangan yang dihadapi ataupun yang akan datang kepada dia selalu bertahan dengan kondisi ini. Ya, dia terus terus coba mengendalikan diri dia, menahan emosi dia, dan bisa dikatakan dia seperti ingin apa ya, melakukan introspeksi diri ke diri dia. Nah, itu. Akhirnya dia tetap memperjuangkan hidupnya dia saat ini. Oke, nah itu yang kita lihat dia saat ini ya, kondisi dia saat ini. Di mana setelah terpisah dari kamu, banyak hal yang dia rasakan, banyak hal yang dia jumpai. Apa itu, tapi tidak pernah ada suatu kebaikan ya yang dia jumpai. Karena apa? Ya, mungkin terlalu berat masalah yang dihadapi, terlalu berat, mungkin terlalu besar perbuatan dia ke kamu ya sehingga membuat kamu pun merasa disakiti, kecewa ya, dikhianati. Oke, itu gambaran di sini. Nah, kita akan lihat di sini apa yang ada dalam hati dia, apa yang ada dalam pikirnya dia. Kita akan lihat di sini. Ini ada kata-kata motivasi ataukah ini curahan isi hati dia ya. Oke. Sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan cashnya kamu. Oke, kita akan lihat di sini. Apa yang ada di dalam hati dia? Kita akan lihat. Kita ambil satu. Nah, di sini ada kata-kata. Setiap orang butuh untuk dihargai perjuangannya. Pilihannya adalah ia menjadi senang karena telah dihargai atau menjadi luka batin karena tidak pernah merasa dihargai. Nah, ini bisa dikatakan isi hati kamu ataupun dia sebaliknya ya. Karena dari masalah yang dihadapi saat ini dia merasa tidak pernah dihargai oleh orang.
atau ini balasan buat dia karena dia tidak pernah menghargai kamu. Oke, ini yang ada dalam hati dia atau dalam pikiran dia. Ternyata seperti ini gitu loh. Aku perlu memperjuangkan semuanya agar aku bisa dihargai gitu loh. Agar aku bisa dianggap. Nah, karena selama ini mungkin dia tidak pernah menganggap kamu atau tidak pernah menghargai hubungan kamu dengan dia. Oke, ini kata-kata motivasi buat dia bisa juga ya, ataupun buat kamu ya. Oke, selanjutnya di sini akan ada waktu ketika orang yang sabar menjadi muak, orang yang peduli menjadi masa bodoh, orang yang setia menjadi angkat kaki. Itu adalah ketika sifat sabar, peduli, dan setianya tidak dihargai. Nah, ini bisa dikatakan apakah ini buat kamu, apakah dia ini buat dia ya, dimana ada sesuatu dia mulai sabar atau kepasrahan ini karena dia berharap akan ada satu perbaikan buat dia. Dan di sini dia pengen ya sekali bahwa uh, sekarang ini dengan perubahan yang dia miliki, dia ingin dihargai oleh orang ataupun banyak orang ataupun oleh kamu di sini. Oke, itu gambaran dari dia. Nah, di sini ada lagi, sampai hati kita lelah dan berserah. Saat itu semesta bekerja, ya. Sampai hati kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa yang sama, beberapa yang lebih baik dari rencana. Nah, itu bisa dikatakan saat dia lelah, saat dia sudah pasrah, akhirnya Tuhan memberikan suatu perubahan kepada dia, memberikan suatu keajaiban buat dia. Bisa saja ini buat kamu, di mana kamu sudah lelah menghadapi dia, atau kamu sudah kepasrah untuk menjalankan ini semua, dan akhirnya hadirlah sesuatu keajaiban dari Tuhan, di mana kamu akhirnya menemukan ataupun dia menemukan sesuatu jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Oke, nah ini. Di sini, saat kesedihan melanda hatimu, maka berdoalah. Tuhan akan selalu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan untukmu. Nah, apapun masalah yang dihadapi, kamu ataupun dia di sini, pasti Tuhan punya rencana lain buat kamu. Oke, kadangkala masalah yang kita hadapi itu adalah suatu pelajaran buat kita, di mana kita akan bisa lebih menghargai hidup. Oke, nah itu. Dan selanjutnya, di sini ada aku mencoba melupakanmu, tetapi aku juga menunggu kamu kembali. Sulit bagiku untuk melupakan kenangan kita. Nah, di sini terlihat dia sangat pengen memperjuangkan kamu kembali. Dia sudah berusaha ya untuk move on. Tapi justru energi kamu, cintanya dia makin tumbuh ke kamu. Itu yang dirasakan dia. Nah, walaupun dia sulit apa ya, udah berusaha untuk melupakan kamu, tapi kenangan-kenangan itu selalu muncul dalam hatinya dia. Itu yang akan dia katakan ya. Nah ini, menginginkannya sulit untuk dilupakan, mencintainya sulit untuk disesali, kehilangannya sulit untuk diterima. Tetapi bahkan dengan semua rasa sakit yang aku rasakan, melepaskan adalah yang paling menyakitkan. Wah, ini bisa dikatakan untuk kamu ataupun untuk dia ya. Ataukah di sini kondisi kamu masih mencintai dia, ataupun di sini kondisi dia melepaskan kamu ya, di situ kamu belum bisa menerima, ataupun dia sebaliknya, di mana dia menginginkan kamu kembali, tapi kamu tidak pernah bisa untuk menerima dia gitu loh. Secara kamu berpikir apa yang sudah dia perbuat kepada kamu itu sangat menyakitkan. Sehingga akhirnya ya melepaskan adalah satu cara yang paling menyakitkan bagi dia. Walaupun itu tidak mungkin bagi dia ya. Dan mau tidak mau dia harus bisa melepaskan jika kamu tidak bisa menerima dia kembali. Gitu. Oke, gambarannya. Nah, untuk di bottomnya, nah, ini ada kata hatinya dia ya. Bagaimana aku bisa melangkah ketika aku masih mencintaimu? Aku sudah mencoba, tetapi tidak ada yang sepertimu. Dan caramu mencintaiku sulit untuk digantikan. Dan kenangan kita selalu sulit untuk aku lupakan gitu loh. Nah, di sini benar-benar dia ingin perjuangkan kamu karena lelahnya dia. Lihat, saat ini apa ya, udah lelah, udah jenuh, udah bosan ya dengan kondisi dia, di mana tidak ada suatu kebahagiaan yang dirasakan. Mungkin dia banyak ya, banyak ketemu dengan orang-orang, tapi dia tidak pernah merasakan perasaan seperti yang dirasakan kepada kamu. Itu yang membuat dia merasa harus benar-benar bisa berubah gitu loh. Dan dia berharap akan ada suatu kesempatan dari kamu di sini untuk bisa menerima dia kembali. Oke, itu gambaran dari dia. Nah, kita akan lihat di sini
Apalagi yang akan terlihat di sini? Bagaimana selanjutnya tentang hubungan kamu dengan dia? Kita akan lihat, kita akan ambil 3 ya kartu di sini. Oke. Nah, di bottom di sini ada forgiveness. Di sini terlihat ya kamu memaafkan dia. Dari apa kesalahan yang dia perbuat, kamu memaafkan dia. Ya, kan mungkin juga kamu mengetahui ya kondisi dia sangat begitu apa ya, menyedihkan gitu ya, sehingga kamu berusaha untuk memaafkan dia. Tapi sebagai diri kamu yang ingin memberikan kesempatan kepada dia, yaitu semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menjalankan bersama dia ya. Di sini ada trust, transformasi. Di sini ada transformasi ya, antara kamu dengan dia, ataupun dia di sini ingin bertransformasi, di mana kamu di sini sudah tidak menginginkan dia, dan akhirnya kamu memilih jalan untuk merubah hidup kamu. Secara kamu tidak ingin terkoneksi lagi dengan dia dan kamu lebih memilih untuk orang baru. Oke. Nah, karena di sini ada manifestasi miracle. Ada sebuah mimpi kamu yang harus kamu manifestasikan. Apa itu? Ya, kebahagiaan. Kebahagiaan dengan orang baru atau kebahagiaan dengan cinta kamu. Ada my beloved di sini. Oke, ini gambarannya ya. Jadi di sini kamu sepertinya tidak ingin kembali ke dia ya, sebagian dari kamu Capricorn. Karena apa? Karena kamu sudah capek juga, lelah juga dengan kondisi yang selama ini dia perbuat kepada kamu. Oke, buat Capricorn mungkin ini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi dia ya. Dan ketemu dengan cinta baru ataupun cinta kamu di sini yang bisa membahagiakan kamu nantinya. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.